Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat layout tabel daftar nilai semester aspek pengetahuan. Tabel nilai aspek pengetahuan yang akan kita buat kali ini berdasarkan Permendikbud nomor 53 tahun 2015, Permendikbud nomor 23 tahun 2016, Permendikbud nomor 4 tahun 2018, dan panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan sekolah menengah atas yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Kemendikbud tahun 2017. Referensi mengenai pengolahan nilai semester aspek pengetahuan pada buku panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan sekolah menengah atas yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Kemendikbud tahun 2017 terdapat pada halaman 56 hingga halaman 57. Baiklah, kita akan coba membuat layout tabel daftar nilai semester aspek pengetahuan. Nah, layout tabel daftar nilai ini mengacu pada buku panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Ditjen PSMA, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Pertama, kita buat judul dari daftar nilai yang akan kita buat layoutnya. Pada kolom A, baris pertama, atau disebut juga dengan pada sel A1. Nah, di sini muncul nih nama selnya, sel A1, yaitu baris pertama kolom A atau kolom A baris pertama. Nah, kita klik di sini pada sel A1, kita ketikkan judul daftar nilai semester aspek pengetahuan. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita lewati dua baris setelah judul. Kita ketikkan judul kolom. Pertama, nomor atau no, disingkat no. Kemudian tekan tab. Ketikkan lagi nama. Ketikkan nama peserta didik. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard. Nomor KD. Selanjutnya tekan tombol tab pada keyboard. Hasil penilaian harian. Hasil penilaian harian terbagi 7. Penilaian harian 1 kita singkat dengan PH1. PH1, tekan tab PH2, tekan tab PH3, tekan tab PH4, tekan tab lagi PH5, PH6, PH7. Kemudian pada sel K4 kita ketikkan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Kita singkat saja menjadi PAS garis miring PAT, penilaian akhir tahun. Dan tekan lagi tombol tab. Kita ketikkan lagi judul kolom rata-rata nilai KD, nilai per KD.
dan tekan tab lagi. Selanjutnya nilai rapor. Nah, nilai rapor kita bagi jadi 3 kolom lagi di bawahnya, itu tekan enter dan arahkan lagi kursor ke sel M5. Yang pertama angka dan tekan tombol tab, predikat, kemudian deskripsi dan tekan tombol enter. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan pengaturan posisi judul kolom dan juga lebar dari kolom agar judul kolomnya juga proporsional dan juga nantinya yang akan menjadi isi dari sel-sel yang ada di bawah judul kolom tersebut dapat diakomodir oleh lebar kolom yang kita buat. Nah, pertama kita atur dulu posisi judul kolom agar berada di tengah-tengah dari tiap-tiap kolom. Pertama, blok sel A4. Nah, klik di sini di sel A4, kemudian kita drag mouse ke kanan hingga sampai sel O5. Nah, sehingga seluruh judul kolom sudah terblok, terlihat dari warna sel-selnya sudah berubah. Selanjutnya kita klik icon center. Nah, ini dia klik icon center. Nah, sehingga posisi dari judul kolom itu berada di tengah-tengah dari setiap kolom. Nah, selanjutnya kita atur posisi dari judul nomor ini agar berada di tengah-tengah antara baris keempat dan baris kelima, karena jumlah baris judul kolom ini ada 2, jadi kita gabungkan saja baris keempat dan baris kelima. Pertama kita blok sel A4 hingga sel A5, kemudian klik merge and center. Nah, ini posisinya berada di bawah. Agar dia berada di tengah, maka klik icon middle align. Nah, posisinya sudah berada di tengah. Selanjutnya kolom nomor kita kecilkan. Nah, arahkan pointer mouse ke batas antara kolom A dan kolom B sehingga muncul tanda panah seperti pada layar, tanda panah kiri kanan. Nah, kalau sudah muncul tanda panah kiri kanan, selanjutnya kita klik mouse, lalu tahan dan bawa mouse ke kiri untuk memperkecil kolom A. Lalu lepas mouse. Kemudian nama peserta didik. Nah, agar judul kolomnya teksnya terlihat semua, maka kita lebarkan kolom B, arahkan lagi pointer mouse ke batas antara kolom B dan kolom C sehingga muncul tanda panah kiri kanan seperti pada layar. Kemudian klik mouse, lalu klik pada mouse tidak dilepas, tetap ditahan, lalu dibawa ke kanan sedemikian rupa sehingga kolom B sudah cukup lebar untuk menampung
judul kolom nama peserta didik. Kita lepaskan. Nah, selanjutnya judul kolom nama peserta didik kita gabungkan baris keempat dan baris kelimanya. Blok. Kita blok sel B4 hingga sel B5, lalu klik icon merge and center. Nah, karena posisi masih di bawah, kita ketengahkan posisinya, klik middle align. Nah, lalu nomor KD juga seperti itu, kita gabungkan. Blok dulu sel C4 hingga sel C5, klik icon merge and center, lalu klik icon middle align. Nah, kemudian kolom nomor KD kita kecilkan. Arahkan pointer mouse ke batas antara kolom C dan kolom D, lalu setelah muncul tanda panah kiri kanan seperti pada layar, klik mouse, lalu tahan dan bawa mouse ke kiri. Lepaskan mouse. Nah, kemudian judul hasil penilaian harian karena terbagi menjadi 7, maka judul yang ada pada baris di atasnya kita gabungkan dari kolom D hingga kolom J. Pertama kita blok dulu sel D4 hingga sel J4. Nah, setelah terblok seperti ini, klik icon merge and center. Nah, selanjutnya kita akan atur lebar kolom penilaian harian 1 hingga kolom penilaian harian 7 agar lebarnya sama. Pertama kita blok dulu kolom D hingga kolom J. Arahkan pointer mouse. Nah, kita arahkan pointer mouse ke nama kolom D sehingga muncul tanda panah bawah. Nah, warna hitam seperti pada layar. Kemudian klik. Nah, sehingga seluruh kolom D terblok. Lalu tekan tombol shift pada keyboard. Kemudian ulangi lagi langkah seperti memblok kolom D tadi pada kolom J. Nah, arahkan pointer mouse sambil tombol shift masih tetap ditekan pada keyboard. Arahkan pointer ke atas kolom J sehingga muncul tanda panah bawah. Nah, seperti pada layar. Lalu klik mouse. Nah, sehingga seluruh kolom D hingga kolom J terblok. Lalu pilih salah satu kolom dari kolom D hingga kolom J untuk kita atur lebar kolomnya. Misalnya saya pilih kolom H, maka arahkan pointer mouse ke batas antara kolom H dan kolom I sehingga muncul panah kiri kanan seperti pada layar. Lalu klik mouse, arahkan mouse sambil diklik, belum dilepas kliknya, arahkan mouse ke kiri. Lalu lepas mouse. Nah, sehingga lebar kolom D hingga kolom J sama besar. Nah, kemudian kita atur lagi judul kolom pas atau path. Klik sel K4 hingga sel K5. Kemudian klik icon merge and center. Lalu klik icon middle. Selanjutnya klik sel L4 hingga sel L5. Maksudnya blok sel L4 hingga sel L5. Kemudian klik icon merge and center. Nah, agar
karena teks dari judul kolom L ini panjang, rata-rata nilai per KD, sehingga nanti kalau kita lebarkan terlalu lebar, nah kita buat teksnya ini menempati posisi baris pertama dan baris kedua dari judul kolom. Nah, caranya yaitu klik icon wrap text. Nah, sehingga teksnya menempati baris pertama dan baris kedua. Lalu kita lebarkan kolomnya, arahkan pointer mouse ke batas antara kolom L dan kolom M. Lalu klik mouse dan tahan. Jadi istilahnya jika klik mouse ini ditahan, istilahnya drag mouse ke arah kanan. Nah, setelah cukup mengakomodir dari judul kolom, kita atur lagi judul kolom nilai rapor. Nah, nilai rapor ini kita gabungkan kolom M hingga kolom O untuk baris pertamanya. Nah, blok sel M4 hingga sel O4. Kemudian klik merge and center sehingga posisinya berada di tengah. Kemudian kita atur lebar deskripsi kolom O ini agak besar karena nanti akan menampung deskripsi dari peserta didik. Nah, sebelum tabel kita beri garis, kita masukkan dulu nomor dari KD-KD yang kita ajarkan pada semester ini. Misalkan jumlah KD yang kita ajarkan pada semester ini ada 5, berarti misalkan nomor KD-nya mulai 31, 32, 33, 34, dan 35. Nah, agar nomor KD yang kita ketikkan tidak berubah formatnya oleh Excel, maka awali dengan tanda kutip 1, kemudian dilanjutkan dengan pengetikan nomor KD-nya 3.1 misalnya, enter. Kemudian tanda kutip lagi, awali lagi dengan tanda kutip 3.2, kemudian 3.3, 3.4, 3.5. Nah, ini kita asumsikan dalam semester ini kita ada 5 KD. Nah, jika lebih, ya silahkan Bapak Ibu tuliskan sejumlah KD yang diajarkan pada semester ini. Ini hanya sebagai contoh. Nah, selanjutnya kita beri garis tabel yang telah kita buat ini. Blok dulu sel pada kolom nomor. Lanjut sampai ke sel O10. Kemudian kita beri garis, kemudian tabel kita beri garis, kita blok dari sel A4 hingga sel O10. Nah, seperti pada layar. Kemudian klik tanda panah bawah pada samping icon all border. Nah, kemudian klik all border. Nah, kemudian kita klik di sebarang sel di luar dari yang kita blok tadi, misalnya di sel 13. Nah, muncul tabel seperti yang ada pada layar kita saat ini. Kemudian karena yang kita buat ini adalah untuk satu peserta didik, hanya untuk satu peserta didik dulu. Kemudian nantinya setelah kita isi formula, setelah kita isikan rumus pada sel-sel yang membutuhkan pengolahan nilai,
Nah, baru baris ini kita kopikan sebanyak peserta didik yang ada pada kelas yang akan kita isikan nilainya. Nah, jadi karena ini untuk satu peserta didik, maka kita gabungkan lagi kolom ini, kolom sel pada baris ke-6, yaitu sel A6 hingga baris A10. Kemudian setelah diblok, klik Merge and Center. Nanti agar dia posisi teksnya di tengah, klik Middle Align. Nah, kemudian klik lagi sel B6 hingga sel B10. Klik icon Merge and Center, kemudian klik Middle Align. Nah, kemudian nomor KD ini kita blok dari C6 hingga C10. Namun nomor KD ini tidak akan kita gabungkan barisnya, kita hanya ketengahkan posisi dari nomor KD ini. Kita klik icon center. Nah, selanjutnya yang akan kita gabungkan lagi barisnya yaitu kolom angka. Nah, klik sel A6 hingga sel M6 hingga sel M10. Nah, kemudian klik icon Merge and Center. Kemudian kolom predikat, blok sel N6 hingga sel N10. Klik icon Merge and Center. Kemudian blok lagi sel O6 hingga sel O10. Klik icon Merge and Center. Nah, kemudian judul dari tabel kita ketengahkan, blok sel A1 hingga sel O1, klik Merge and Center. Nah, kita tambahkan lagi di bawah judul daftar nilai semester aspek pengetahuan ini, subjudul lagi di atas tabel ini. Nah, pertama kita geser dulu atau kita tambahkan baris sehingga antara judul dan tabel ini terdapat space untuk mengetikkan subjudul. Klik, letakkan kursor pada sel A3 atau sel B3 juga boleh. Kemudian klik panah bawah di bawah icon insert. Kemudian klik insert row. Kemudian lakukan ini sebanyak 3 kali atau 4 kali. Nah, sehingga terdapat ruang untuk mengetikkan judul. Nah, subjudul yang perlu kita cantumkan lagi yaitu tahun pelajaran, kemudian semester, dan mata pelajaran. Kemudian kita berikan sini titik 2. Kemudian di bagian kanan juga bisa kita tambahkan lagi, misalnya KKM, kelas, kemudian program. Kita berikan titik 2, titik 2. Kita lebarkan sedikit kolom M dan kolom N. Kemudian posisi titik 2 nya kita rata kanan. Nah, kira-kira begini layout dari tabel daftar nilai aspek pengetahuan. Nah, jika Bapak Ibu memerlukan judul lain atau data lain yang diperlukan,
dari daftar nilai ini ya silahkan ditambahkan di kiri atau kanan dari tabel ini, di bagian kiri apa bagian kanan dari tabel ini. Kemudian jika jumlah tagihan dari suatu KD Bapak dan Ibu dalam semester ini lebih dari 7, silahkan ditambahkan kolom hasil penilaian hariannya sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jumlah KD juga silahkan ditambahkan. Namun jika sudah berbentuk seperti ini, untuk menambahkannya yang lebih simpel atau lebih mudah, itu sebaiknya yang ditambahkan adalah kolom antara kolom ke-6 dan ke-7. Nah, misalnya letakkan kursor pada sel J10, kemudian klik insert, kemudian klik insert kolom. Nah, yang ditambahkan adalah yang ada di tengah sini. Nah, saya undo. Nah, saya rasa layout tabel untuk daftar nilai semester aspek pengetahuan sudah cukup. Nantinya kita tinggal mengisi formula dari tabel ini. Nah, setelah formulanya kita isi, selanjutnya baris dari tabel ini akan kita kopikan sebanyak peserta didik. Nah, dan juga tabel ini untuk satu kelas, jika kita membutuhkan untuk kelas lainnya, juga kita bisa kopikan ke sheet-sheet yang lainnya. Nah, dengan demikian, layout ini sudah dapat kita simpan